Ini kembali tadi yang ke sengketa Pilpres di MK ini, apa dasarnya atau yang Bapak jadikan latar belakang memilih untuk menjadi tim hukumnya Paslon 3 Ganjar Mahfud? Ya pertama begini, saya percaya demokrasi itu salah satu karakteristiknya adalah sirkulasi kekuasaan. Tidak boleh orang menjabat seumur hidup. Undang-Undang Dasar 45 menentukan batasan 2 kali masa jabatan. Ya, 2 periode. Ya. Nah, Jokowi sudah 2 kali dan sebetulnya pernah ada gagasan untuk 3 periode. Ya. Nah, itu udah menyalahi aturan. Menurut saya Jokowi sebagai presiden harusnya mengatakan tidak boleh ada ikhtiar untuk mengubah. Ya. Tapi bukannya Masa dalam jabat. di media selalu Pak Jokowi mengatakan beliau tidak mau 3 periode atau gimana? Ya. Yang usulkan kan dari pihak-pihak lain itu. Ini kan kalau media sih bisa aja bicara seperti itu, tapi kan kita juga kan membaca apa yang ditulis ya di balik tulisan itu. Kalau sebagai wartawan, apalagi di negara seperti Indonesia, yang kita baca itu kan bukan apa yang ditulis, tapi apa yang tidak ditulis di situ. Tapi yang itu kan disampaikan Pak Jokowi langsung. Iya, iya. Makanya yang ditulis di situ ya oke, kita baca, tapi yang perlu dibaca juga apa yang tidak ditulis dan apa yang di antara ya. Kalau orang Amerika bilang read what between the lines. Ya. Di situ terdapat rahasianya. Nah, di situ rahasianya. Read what behind the lines. Nah, itu rahasianya. Kalau misalnya baca yang tertulis semua bagus-bagus loh. Ya kan? Nggak ada masalah. Bansos itu semua ada dalam undang-undang. Ada dalam APBN. Tapi kenapa penyalurannya seolah-olah apa ya? Dibuat semasif mungkin menjelang pencoblosan. Dan pada kantong-kantong suara ya, yang dianggap milik ya paslon yang lain, ya hal-hal semacam itu. Jadi menurut saya sih kita harus mampu melihat kalau membaca berita what is between the lines gitu, what is behind the lines, itu aja. Saya sih sangat kritis membaca berita. Bapak ini seorang yang sangat istimewa. Saya lihat nih Bapak ternyata juga seorang penyair dan novelis. Ini juga sudah buat 2 buku antologi puisi dan novel. Ini gimana cerita ini? Kalau sampai bisa bikin puisi novel ini gimana? Kalau puisi saya udah lama. Sejak saya SMP saya udah nulis puisi. Ya. Udah dipublish di berbagai media. Kalau novel itu saya tulis di Norwegia. Ya. Oh, pada dasar menjadi duta Waktu besar. saya di sana ya, sambil ya malam hari ketika saya tidak ada kerjaan saya nulis ya kan. Nah, saya akhirnya selesai 1 novel. Jadi ya, itu mungkin apa bonus ya dalam hidup saya. Sebuah kepuasan hati ya, batin. Ya bonus lah buat hidup saya. Saya senang menulis novel dan mungkin pasti akan nulis novel lagi. Kira-kira lebih banyak mengarah ke yang tentang apa? Kalau novel sih tentu tidak lepas dari pengalaman saya sebagai advokat ya, sebagai profesional. Ya. Pasti saya ada kaitannya dengan hukum. Dan kebetulan saya senang dengan novelnya John Grisham. Ya. John Grisham itu adalah novelis ya, yang latar belakangnya juga hukum di Amerika. Nah, yang saya ingin lakukan adalah menulis novel-novel sejenis novel yang dihasilkan oleh John Grisham. Oh. Pesan apa yang Bapak mau sampaikan di novel itu? Ya, saya ingin menceritakan kepada pembaca kompleksitas penegakan hukum itu seperti apa. Ya. Karena penegakan hukum itu di lapangan beda dengan apa yang dibaca di buku-buku hukum. Ya. Nah, waktu putusan MK itu kemarin keluar, ya, seorang profesor hukum dari UI, Profesor Sulis Irianto, mengirim WA pada saya. Dia bilang begini, Bang, kalau melihat apa yang terjadi di MK, mungkin sudah waktunya kita menutup fakultas hukum di Indonesia. Dia bilang begitu, ya, karena dia kecewa. Kan? Nah, jadi yang saya mau katakan tadi, kalau kita melihat praktek hukum, ya, itu banyak yang secara diametral bertentangan dengan apa yang dikuliahkan. Ya memang secara teoritis dan praktis itu biasanya selalu bisa berbeda. Ya enggak, seharusnya enggak dong.
secara teoritis kalau hukum mengatakan A ya, seharusnya dalam prakteknya juga A. Tapi boleh subjektifnya nggak? lebih dominan nih. Ya nggak boleh. Ya kalau misalnya tidak sama, ya di situ ada penyimpangan, ada deviasi. Ya. Penafsiran yang Ada berbeda manipulasi. barangkali. Penafsiran tidak mengubah hasilnya. Ya. Penafsiran bisa aja ya kan, tapi tetap aja kalau dikatakan itu pidana ya itu pidana. Tidak bisa dikatakan tidak pidana. Cuman mungkin hukumannya beda ya. Bisa aja. Karena ada pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Karena kan dalam hukum itu ada yang meringankan, ada yang memberatkan. Bisa aja. Tapi menurut saya banyak sekali diskrepansi kuliah hukum dengan penegakan hukum. Nah ini yang buat orang seperti saya yang ngajar di Fakultas Hukum, menjadi dosen, sulit menjelaskan pada mahasiswa. Kok bisa begini? Gitu. Dinamika yang sekarang terjadi ya? Dinamika yang sekarang terjadi dan yang sebelumnya juga. Ya. Saya nggak bicara hanya mengenai Pilpres, saya bicara mengenai yang lain-lain. Ya. Ibu Megawati beberapa kali bilang pada saya, kenapa sih orang tua yang dituduh mencuri semangka itu dihukum berat, tidak seimbang dengan apa yang kesalahan yang dilakukan, kalau dibandingkan dengan koruptor yang mencuri uang negara ratusan miliar. Ya makanya kan selalu ada restoratif justice buat pencuri-pencuri nggak ada. Bukan buat pencuri yang tadi seperti Ya, semangka. tapi kan dihukum dia, ya kan? Nah itu masalahnya. Ya. Kalau beginilah, saya kasih contoh ya. Ada orang tua hidup ya di dekat hutan. Kerjanya tuh mencari kayu bakar di hutan. Hutan itu bukan milik dia. Hutan itu hutan rakyat, hutan milik negara. Nah itu turun-temurun dia lakukan dan tidak pernah dihukum. Nah ketika hutan itu diberikan HGU kepada untuk satu perusahaan sawit, dia kehilangan mata pencarian. Dan ketika dia mengambil kayu bakar, dia ditangkap. Dan mungkin barangkali beliau nggak tahu itu sudah menjadi lahannya satu perusahaan barangkali. Ya dia tahu atau tidak tahu ya bisa jadi. Tapi di situ hukum berpihak kepada yang kaya, ya kan? Hukum berpihak kepada yang punya uang, yang punya kuasa. Nah ibu ini dihukum karena mencuri kayu di satu lahan HGU yang ya dulu bukan HGU. Nah hal-hal semacam ini terjadi gitu. Ya. Nah, jadi menurut saya sih kita memang mesti ya banyak sekali melakukan pembaharuan hukum di Indonesia dan juga melakukan ya penyadaran hukum di antara penegak hukum.